wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari nomor 5 dan 6. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Wansari dan teman saya Nursafati Octavia. Saya Nur Hamidatul Aini. Simak video selanjutnya. Halo, pertanyaan yang pertama adalah apa sih karakteristik dari ransomware? Sebelum itu, cari tahu tentang pengertian ransomware. Oke, pengertian dari ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang dirancang untuk mengunai atau mengenkripsi data korban dalam meminta tebusan agar data tersebut bisa dipulihkan kembali. Berikut beberapa karakteristik dari ransomware. Simak video selanjutnya. Karakteristik utama ransomware. Yang pertama, enkripsi data. File korban akan dikunci atau dienkripsi sehingga tidak bisa diakses tanpa kunci dekripsi yang dimiliki penyerang. Yang kedua, permintaan tebusan. Nah, biasanya muncul dari pesan dari bentuk proses yang minta pembayaran, seringkali dalam bentuk call to cry untuk mendapatkan kembali akses. Yang ketiga, ada penyebaran cepat. Ransomware dapat menyebar melalui email, situs berbahaya atau eksploitasi celah keamanan dan dalam sistem. Yang keempat, ada pemblokiran sistem. Selain pengisian data, beberapa ransomware juga mengunci akses keseluruhan sistem komputer dan mencegah pengguna untuk menggunakannya. Oke, karakteristik ransomware yang kelima adalah ancaman publikasi data. Beberapa varian ransomware mengancam untuk membocorkan atau menjual data korban jika tidak membayar tebusan. Nah, yang keenam adalah sulit dihapus. Setelah sistem terinfeksi, ransomware seringkali sulit untuk dihapus tanpa kehilangan data yang terkena dampak. Nah, untuk mencegah serangan dari ransomware, selalu backup data secara berkala, gunakan antivirus yang kuat, dan hindari membuka Gmail tautan yang mencurigakan. Nah, soal yang selanjutnya, bagaimana bentuk kerentanan dari World Wide Web? Jadi, kerentanan dari World Wide Web dapat muncul dalam berbagai bentuk, terutama terkait dengan keamanan data dan serangan siber. Berikut beberapa bentuk utama kerentanan. Yang pertama, serangan phishing. Penipuan online melalui Gmail atau situs web palsu yang bertujuan mencuri data sensitif seperti kata sandi dan informasi kartu kredit. Yang kedua, shell injection. Nah, peretas menyisipkan perintah shell berbahaya ke dalam aplikasi web untuk mengakses, memodifikasi, atau mencuri data dari database. Nah, kerentanan yang ketiga yaitu cross-site scripting. Penyerangan mengirimkan skrip berbahaya ke dalam situs web untuk mencuri informasi pengguna untuk mengambil alih sari mereka. Yang keempat, man in the middle attack. Penyerangan mencegah komunikasi antara dua pihak, misalnya antara browser dan server untuk mencuri atau mengubah data. Kerentanan yang kelima ada malware dan ransomware. Program berbahaya yang dapat mencuri informasi, merusak sistem, dan mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk pemulihan. Yang keenam ada kerentanan dalam API. Aplikasi web yang menggunakan API yang tidak aman dapat menjadi target eksploitasi untuk mencuri data atau mengusap ke sistem. Kerentanan yang ketujuh ada penggunaan kata sandi lemah. Kombinasi kata sandi yang mudah ditebak meningkatkan resiko pemetasan akun melalui serangan brute force.
Nah, yang kedelapan, serangan denial of service. Upaya untuk membanjiri situs web atau layanan online dengan lalu lintas berlebihan sehingga menyebabkan gangguan sistem. Yang kesembilan, eksploitasi software dan CMS. Nah, celah keamanan pada sistem manajemen konten seperti WordPress bisa dimanfaatkan oleh perdes untuk mengambil alih situs. Oke, lanjut kerentanan yang terakhir adalah privasi dan pelacakan data. Kebocoran atau pengumpulan data secara tidak sah oleh pihak ketiga melalui cookie, creator, dan spyware. Nah, untuk mengurangi resiko penting, menggunakan keamanan jaringan yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara berkala, serta menghindari tautan dan situs web yang mencurigakan.